Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, saya Made Sukadan Karang kembali hadir dalam Harmoni Bali sore hari ini. Di tengah wabah COVID-19 muncul satu fenomena sosial yang berpotensi memperparah situasi, yaitu stigma sosial atau asosiasi negatif terhadap seseorang yang mengalami gejala atau penyandang penyakit tertentu. Nah, sore hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai tentang stigma terkonfirmasi COVID-19 terhadap kesehatan mental bersama narasumber yang sudah hadir di studio. Langsung saja saya sapa, ada Dr. Cokorda Bagus Jaya Lesmana, SPKJK Mars. Beliau merupakan konsultan psikiatri komunitas. Om Swastiastu, Dr. Cok. Apa kabarnya, Cok? Baik. Baik, Cok. Saya bilang Cok saking akrabnya ya. 15 tahun ya sudah nggak kesini ya, Dokter ya. Jadi hari ini spesial sekali bisa hadir kembali di studio Bali TV. Iya, spesial sekali sampai semuanya berubah ya, Dokter ya. Tapi yang pasti Bali TV masih jadi favorit masyarakat Bali lah. Astungkara. Dan semuanya berubah, termasuk juga situasi saat ini. Perubahannya sangat luar biasa sekali. Tadi saya sempat mengatakan bahwa di tengah wabah ini muncul fenomena sosial ya, Dok ya, yang berpotensi memperparah situasi. Kalau kita berbicara tentang COVID-19 yang saat ini kita tidak tahu kapan berakhirnya, kemudian mengingat tingginya angka transmisi lokal pada COVID-19 ini, bagaimana seharusnya kita menyikapi, masyarakat harus menyikapi terhadap mereka yang terinfeksi COVID-19 ini, Dok? Adakah hubungannya dengan kesehatan mental mereka yang terkonfirmasi tersebut, Dok? Ya, sangat besar sekali karena kita melihat kan dengan waktu yang sudah hampir 4 bulan ini kita menghadapi kan mulai Maret, meskipun di luar itu sudah mulai September ya, ada kasus, tetapi kita di Indonesia mulai bulan Maret menyatakan bahwa virus COVID-19 sudah masuk ke Indonesia dan memberlakukan protokol kesehatan. Dan ini membuat masyarakat kita tercengang karena tidak siap, dan saya rasa tidak hanya di Bali, di semua negara pun dalam menghadapi sesuatu yang baru ini betul-betul mereka harus belajar dan juga bersikap yang boleh dikatakan tanpa ada evidence base-nya. Karena ini suatu hal yang baru dan mau tidak mau kita harus berani mencoba. Dan setelah 4 bulan ini akhirnya kita melihat bahwa masih banyak yang tidak kita ketahui, artinya informasi yang ambigu, tidak jelas, kemudian masyarakat juga dibawa dengan tekanan dari sosial media, media sosial yang begitu gencar setiap hari memberitakan, di mana dengan sekarang kita lihat mereka work from home, mau tidak mau yang dipegang adalah HP-nya, dunia dalam genggaman, dan informasi yang didapat akhirnya tidak terfilter dengan baik di tengah tekanan yang begitu luar biasa. Akhirnya yang muncul adalah takut yang kemudian bergerak menjadi suatu ketakutan. Nah, rasa ketakutan inilah yang kemudian membuat ketika orang menghadapi suatu yang mereka tidak pahami dengan jelas, menimbulkan suatu pemikiran yang negatif, yang kemudian berujung seperti tadi dikatakan ada stigma. Padahal ketika orang terkonfirmasi COVID, belum tentu itu akhir dari segalanya. Tapi banyak yang menganggap kalau sudah positif itu tinggal menunggu waktu untuk berakhir. Tapi dari data kita melihat di Bali misalnya kasus hampir 2.000 lebih ya. Tapi yang sembuh 1.300-an. Dan yang meninggal hanya 28 kalau tidak salah sampai hari ini. Nah, ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya kalau kita punya pemikiran yang positif akan membantu imunitas dalam tubuh kita. Tetapi kalau kita dibombardir oleh pressure bahwa Anda yang terkonfirmasi COVID akan meninggal, kemudian akan mencemarkan, harus diisolasi, bahwa ini akan membuat masyarakat menjadi menderita dan sebagainya, tentu di pikiran mereka, wah ini saya orang yang berbahaya. Orang yang membahayakan tidak hanya untuk diri saya, keluarga, tapi masyarakat juga. Nah, mau tidak mau, semangat juangnya jadi kendor juga kan. Beda kalau mereka yang sudah terkonfirmasi COVID ini diberikan semangat bahwa Anda kalau bisa berjuang, mampu mengalahkan virus ini, maka Anda akan jadi hero, jadi pahlawan. Pahlawan untuk menjadi contoh buat mereka yang belum terkena. Nah, ini kan akan memberikan semangat buat mereka untuk mau bangkit dan menghadapi
beda dengan seperti tadi, kalau diberikan tekanan yang negatif, berita negatif, statement negatif, bahkan nanti kalau pulang harus diisolasi lagi, tidak boleh ketemu siapa dan sebagainya, ya mau tidak mau pemikiran mereka jadi, ya untuk apa sih berjuang? Kalau kemudian akhirnya sampai di rumah menjadi pesakitan lagi. Bisa dikatakan ini suntikan semangat positif pun perlu diberikan kepada mereka. Ya, karena menurut saya imunitas ketika virus ini menyerang orang sangat berperanan menyerang imunitas, daya tahan tubuh seseorang. Dan daya tahan tubuh seseorang itu sangat ditentukan oleh pikiran mereka, ya, the power of mind. Yeah. Kalau kita punya pikiran positif, maka sistem dalam tubuh kita, sistem daya tahan tubuh, sistem saraf hormonal, maupun sistem saraf otonom, sistem hormonal dan sistem saraf otonom itu akan bekerja secara optimal dan memberikan kemampuan untuk kita melawan virus tersebut. Tetapi kalau di pikiran kita sudah berpikir negatif, maka secara tidak langsung kesehatan mental kita juga drop. Baik, Dr. Cok, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, di sesi berikutnya silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401. Masih menjadi topik kita pada sore hari ini, yaitu bagaimana stigma terkonfirmasi COVID-19 terhadap kesehatan mental. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Harmoni Bali. Bagaimana stigma terkonfirmasi COVID-19 terhadap kesehatan mental masih menjadi topik kita. Masih bersama Dr. Cokorda Bagus Jaya Lesmana. Beliau merupakan konsultan psikiatri komunitas. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401. Lain sudah kami buka tentunya. Dr. Cok, sekali lagi, nih kalau kita sebagai masyarakat, sekali lagi, bagaimana kita harus menyikapi terhadap mereka yang terinfeksi COVID-19 ini sendiri, Dok? Ya, pertama tentu dukungan dari kita yang tahu bahwa ada yang terkonfirmasi COVID ini yang utama. Karena kesembuhan mereka juga sangat ditentukan oleh semangat yang kita berikan untuk mereka berjuang menghadapi COVID itu sendiri. Yeah. Nah, selain itu juga kalau kita sudah tahu, tentu ada baiknya kita juga tetap mencari informasi lebih jauh mengenai COVID itu sendiri. Karena banyak yang saya lihat justru terbuai dengan informasi yang sekedar saja, yang terkadang menyesatkan. Karena dari sumber yang mungkin tidak jelas, akhirnya menjadi hoax, dan itu dipercaya, yang membuat akhirnya kita yang ingin mendukung mereka yang sakit tersebut jadi tidak ada keinginan untuk membantu, bahkan menjauhi mereka, melakukan isolasi bahkan terhadap mereka, meskipun yang harusnya melakukan isolasi itu kan sebenarnya di rumah sakit, kalau memang ada gejala yang memang sudah harus mendapatkan penanganan medis ekstra, atau memang isolasi mandiri. Tetapi ketika mereka melakukan isolasi mandiri bukan berarti kita juga ikut menjauhi mereka. Padahal kan mereka butuh makan, mereka butuh juga ada yang berbicara dengan mereka, memberikan dukungan, mengecek keberadaannya bagaimana. Nah, ini kalau kita yang tahu kemudian menjauhi lagi mereka, tentu mereka betul-betul dalam kesendirian. Dan di masyarakat Bali kita ketahui kalau sudah seseorang diberikan sanksi sepeang, itu merupakan dari pengalaman kami yang kami lihat merupakan sanksi terberat buat anggota masyarakat. Nah, kalau ini kita berlakukan buat mereka yang terkonfirmasi COVID, tentu mereka secara tidak langsung pelan-pelan akan mengalami, entah dia akan bisa mengalami gangguan kejiwaan, bahkan bisa berujung pada kematian. Karena kita sebagai makhluk sosial, ketika tidak mendapatkan support secara sosial, mau tidak mau akan mengalami tekanan yang luar biasa dan bisa berujung seperti tadi, kematian. Baik, Dok, apa sebenarnya dampak yang paling signifikan terhadap kalau kita kaitkan dengan kesehatan mental yang mungkin dirasakan apabila seseorang mengetahui bahwa dirinya positif COVID-19, Dok? Ya. Sehat secara undang-undang sudah jelas dikatakan bahwa harus sehat secara fisik, mental, spirit, berfungsi secara sosial, dan berkontribusi secara ekonomis.
Nah, ketika kita melihat seseorang yang terkonfirmasi COVID, tentu kita tidak bisa hanya memandang ini fisiknya saja. Tetapi dari segi mental juga kita harus perhatikan sehingga dia memang betul-betul dinyatakan sehat. Ya. Dan ketika dia mengalami tekanan mental yang luar biasa, tentu ini akan mempengaruhi sistem dalam tubuhnya. Sistemnya untuk berjuang melawan virus itu, sistem untuk dia bangkit menghadapi situasinya, sangat besar ditentukan oleh kondisi mentalnya. Dan mental ini besar dipengaruhi oleh pikiran. Ya. Ketika kita berpikiran negatif, akan mempengaruhi kemampuan tubuh kita untuk beradaptasi. Sehingga di budaya Bali kan dikatakan Trikaya Parisuda. Dari pikiran yang baik akan muncul kata-kata yang bijak. Dari kata-kata yang bijak akan muncul kebijaksanaan. Perilaku bijaksana. Nah, kalau sudah pikiran kita negatif, bagaimana kita mau membantu? Bagaimana kita mau berjuang? Nah, ini yang perlu saya rasa kita sebagai masyarakat Bali mau melihat bahwa budaya kita sendiri juga sudah mengajarkan untuk menjaga kondisi mental seseorang. Entah dia sekarang terkena COVID maupun penyakit-penyakit lainnya. Dan kalau kita lihat juga lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya juga sudah menekankan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi yang utama itu bagaimana seseorang memiliki jiwa yang kuat untuk dia bisa berjuang menghadapi penyakit ini. Ya, sehingga mau tidak mau ini harus menjadi perhatian kita bersama. Jangan hanya melihat oh dia positif swabnya, PCR-nya positif, tetapi lupa bahwa secara mental mereka juga harus didukung, dijaga, diberikan kondisi yang kondusif, bagaimana bisa tidur nyenyak, bagaimana dia bisa menikmati makanan dengan baik, bagaimana dia bisa berkomunikasi tetap dengan orang-orang sekitarnya, sehingga tidak merasa sendiri dan tidak merasa bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Jadi perjuangan masih panjang. Dan kita lihat ini kan baru 4 bulan. Baru 4 bulan itu boleh dikatakan masih awal lah. WHO bahkan memprediksi setahun 2 tahun. Pengalaman dari pandemi sebelumnya bahkan 5 tahun baru bisa terselesaikan. Jadi boleh kita optimis, tapi tetap kita memikirkan jangka panjang. Perang ini panjang. Tidak hitungan hari, tidak hitungan bulan. Dan ini yang perlu dipersiapkan. Baik, dokter, ini dampak kesehatan mental yang paling dirasakan pada pasien COVID-19, apalagi apabila di stigma ini seperti apa nantinya, dok? Ya, pertama mereka akan memberikan reaksi. Reaksi berupa rasa cemas, kemudian mungkin mulai dengan tidak bisa tidur karena memikirkan hal tersebut. Setelah muncul rasa cemas, mungkin dibarengi dengan rasa takutnya, karena informasi-informasi yang juga memojokkan mereka. Dari rasa takut ini akan bisa menjadi suatu gangguan karena ketakutannya. Entah gangguannya berupa gangguan penyesuaian yang paling ringan, kemudian menjadi gangguan cemas, atau kemudian gangguan depresi, yang mungkin akan berujung pada pemikiran untuk mati, atau bahkan dia menjadi tidak bisa menilai diri dan realita atau lingkungannya dengan baik, sehingga boleh dikatakan menjadi di luar kontrol, ya, mengamuk dan sebagainya, atau bahkan juga dia mulai melakukan penyalahgunaan SAT. Ya, artinya mungkin dia yang biasa minum alkohol, mulai minum alkohol, merokok berlebihan, atau menggunakan SAT untuk membuat dia merasa tenang. Nah, jadi banyak hal yang bisa terjadi ketika mereka ditekan secara mental oleh kondisi ini. Dari yang paling ringan, sedang, sampai yang paling berat. Dan kalau sudah berat, ini yang akan double burden, jadi beban ganda. Karena menghadapi tekanan secara fisik, tapi juga harus berjibaku dengan kondisi mentalnya. Jadi tidak mudah. Orang gampang bilang, ayo berjuang, ayo semangat, ayo hadapi ini. Tetapi ketika pikiran kita sudah down, sama seperti atlet kalau sudah berjuang tapi tidak ada motivasi untuk bertarung, ya dengan mudah akan dijatuhkan oleh lawan. Nah, ini yang akan terjadi kalau kita tidak siapkan. Dan banyak dari tidak hanya di masyarakat, dari tenaga medis pun kadang mengesampingkan kondisi mental ini. Kadang kalau sudah
ada gejala yang berat baru mulai dikonsulkan. Bahkan kalau sudah dikonsulkan pun kadang diabaikan. Ya, nah ini saya rasa harus kembali kita diingatkan, sehat itu tidak hanya fisik, tetapi juga sehat secara fisik, mental, dan spiritual yang harus diperhatikan. Dan kita bersyukur di Bali memiliki konsep yang baik sekali, artinya skala ini. Skala diserahkan ke tenaga medis, tetapi secara niskala kita juga melakukan upaya dengan upacara dan sebagainya, sehingga kenyamanan dan ketenangan di mereka yang terkonfirmasi COVID ini juga menjadi saya rasa lebih baik. Dan ini juga yang membuat kenapa Bali di awal-awal dianggap menjadi suatu contoh ya, daerah percontohan karena mampu menekan laporan angka yang meninggal karena COVID ini. Mungkin saja disebabkan karena memang dukungan dari konsep budaya Bali sendiri yang tidak hanya melihat orang dari segi skalanya saja, tapi skalanya juga dimainkan. Sementara kami dari sisi kejiwaan melihat bahwa memang seseorang itu tidak hanya terdiri dari fisik mental saja, tetapi bukan hanya mind dan body saja, tetapi ada memang unsur spirit, roh, jiwa, atau atma, atau apalah yang orang sebut, yang memang secara kedokteran mungkin belum dipahami dengan bagus, tetapi secara budaya masyarakat kita percaya itu. Ya. Tapi sebagai seorang pejuang kesehatan tentunya dokter pasti melihat ini bagaimana situasi kondisi di masyarakat terhadap seseorang yang terkena ketika diketahui terpapar COVID-19 ini sendiri. Dokter melihat adakah di masyarakat kita masih ada stigma terhadap mereka yang ketika itu sudah terkonfirmasi COVID-19, dok? Semasih informasi itu simpang siur, yang mana sampai sekarang juga kita rasakan. Di awal misalnya WHO mengatakan droplet, sekarang airborne. Nah, di awal dikatakan kena panas hilang virusnya, tapi kenyataannya kita di tropis kasus naik terus. Nah, jadi sepanjang informasi itu masih simpang siur, maka stigma itu akan tetap ada. Belum lagi kematian yang terus diberitakan. Ya, mendominasi berita-berita kita. Bagaimana orang yang terkena COVID-19, kemudian juga kasusnya meninggal, baik oleh orang yang biasa, kemudian tenaga kesehatan, apalagi dokter, yang notabene kita percaya mereka lebih paham tentang kesehatan, tapi kenyataannya juga bisa meninggal dan terkena. Nah, ini tentu membuat pemikiran di masyarakat, ya artinya ini memang betul-betul suatu hal yang harus ditakuti. Ya. Cuman kita kan selalu mengatakan takut boleh, tapi jangan sampai ketakutan. Karena kalau sudah ketakutan, kita jadi tidak berani untuk berjuang dan menghadapi ini. Nah, sama seperti kalau kita lihat sejarahnya, sebenarnya bangsa ini boleh dikatakan sudah teruji lah. 3,5 abad dijajah dan berhasil masih bertahan. Nah, sekarang kita baru 4 bulan menghadapi COVID ini, tentu semangatnya jauh lah masih kalau dibandingkan dengan 3,5 abad dijajah itu. Nah, maukah kita memiliki semangat untuk berpikiran positif, tidak hanya berada dalam keadaan ketakutan, tidak hanya memakan begitu saja informasi yang kita dapat tanpa mau mencerna dan berpikir secara logis, untuk kita bisa bersama-sama menghadapi perang melawan COVID-19 ini. Jadi bisa dikatakan ini bisa dikatakan ketika seseorang terkonfirmasi COVID-19, stigma itu masih akan ada juga. Masih akan ada. Dan tugas kita juga untuk melawan itu. Jangan justru membiarkan mereka berjuang sendiri. Karena stigma itu akan bisa dilawan kalau kita bersatu. Kalau kita bersama-sama memahami pentingnya informasi yang jelas, pentingnya dukungan yang baik, dan pentingnya kita menjaga diri kita untuk sama-sama berjuang menghadapi permasalahan ini. Seberapa pentingnya dukungan dari seseorang terhadap seseorang yang terkena atau terkonfirmasi COVID-19 ini sendiri, dok? Dukungannya saya rasa sangat-sangat besar ya. Artinya boleh dikatakan sama seperti kita kalau lagi putus pacar. Terus kita sendiri, tidak ada yang mau mendengar cerita kita. Hal simpel aja.
tidak ada yang mau mendengar cerita kita, apa yang kita rasakan? Rasanya dunia ini ambruk, padahal hanya putus pacar. Iya. Ya. Nah, demikian juga dengan COVID ini. Yang sudah jelas hasil akhirnya ada pilihan akan berakhir dengan kematian. Tentu itu menjadi beban yang luar biasa. Dan dukungan ini akan sangat-sangat besar untuk membantu mereka. Ya, yang tadinya mungkin tidak punya semangat, tidak punya keinginan untuk makan, menikmati makanan, tidur dengan nyenyak, tiba-tiba dengar telepon dari teman sahabat yang dirasa mungkin sudah menjauhi dia, sudah menghilangkan dari pertemanan di sosial media, tiba-tiba menghubungi, nanya gimana kabarnya sekarang, sudah tes swab belum? Oh kemarin sudah, hasilnya masih positif. Itu sudah memberikan dukungan yang luar biasa untuk mereka mau berjuang. Oke, sekarang hari ini saya positif, tapi masih ada hari-hari besok yang saya harus jalani untuk membuat hasil tes berikutnya negatif. Nah, ini tentu harus kita lihat kata-kata sederhana dari teman itu bisa memberikan motivasi yang luar biasa. Tidak dibutuhkan seorang ahli, tidak dibutuhkan seorang pejabat, tidak dibutuhkan seorang presiden untuk membuat seorang bangkit dari keterpurukannya ini. Tapi cukup dari sahabat. Orang yang peduli, orang yang dekat dengan mereka bisa membangkitkan semangat untuk berjuang dan bangkit menghadapi itu. Bukan malah menjauhi. Bukan malah menjauhi. Tetapi dukungan itu sangat penting sekali bagi mereka. Baik, dokter, kita rehat kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, masih bersama Dr. Cokorda Bagojaya Lesmanana, SPKJK Mars. Beliau merupakan konsultan psikiatri komunitas. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401. Masih menjadi topik kita, yaitu bagaimana stigma terkonfirmasi COVID-19 terhadap kesehatan mental, menjadi topik kita di Harmoni Bali sore hari ini. Lain sudah kami buka tentunya, Dok. Seandainya seseorang yang mengetahui dirinya terkonfirmasi COVID-19 kemudian harus dikarantina, apa yang harus dilakukan, sebaiknya yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan mental? Yang pertama, mereka harus menerima. Artinya saya memang mengalami atau terpapar COVID-19. Karena banyak dari mereka kan terjadi penyangkalan di awal-awal. Iya, paling ketika pertama kali mengetahui itu otomatis kan ya tidak terima kan, tidak terima, shock. Kenapa saya, kenapa tidak yang lain, saya sudah berperilaku hidup sehat. Betul. Tapi kenapa masih kena dan sebagainya. Nah itu memang itu pertanyaan pasti yang akan fase muncul. Awal yang pertama adalah menyangkal, karena itu memang mekanisme normal seseorang ketika menghadapi sesuatu yang di luar pemikirannya, itu dia akan mencoba untuk menyangkal itu untuk bisa berada dalam kondisi normal. Nah dari menyangkal ini tentu akan ada proses untuk menerima dan maukah kita beradaptasi dengan situasi ini. Karena kalau tidak, maka akan timbul konflik yang luar biasa. Bahwa kenapa saya terus bertanya kenapa dan kenapa, yang ada akhirnya bukan membangun suatu daya tahan tubuh yang baik, tetapi justru menggerogoti pemikirannya dan menggerogoti dirinya. Nah, kalau sudah bisa menerima, tentu kita harapkan dimulai juga dengan bagaimana menyiapkan biar bisa tidur nyenyak. Karena dengan tidur nyenyak itu juga adalah suatu self healing, penyembuhan diri. Ya. Kalau dia bisa tidur nyenyak, meskipun di ruang isolasi, tentu ini ruangan yang tidak nyaman. Ya beda dengan kalau isolasi mandiri, kamar sendiri, mungkin lebih nyaman dibandingkan kalau isolasi di rumah sakit. Ataupun meskipun dikasih di hotel, kalau memang tidak terbiasa di ruangan baru, tentu ini jadi tekanan tersendiri. Nah kalau sudah bisa tidur nyenyak, mungkin disiapkan dengan ada yang melakukan relaksasi, ada yang melakukan meditasi sebelumnya, itu akan membantu mereka untuk besoknya memberikan pemikiran positif, sehingga bisa melihat permasalahan lebih objektif.
Tidak hanya menyangkal, tidak hanya menolak dan merasa putus asa dengan kondisinya, tetapi bangun dengan harapan bahwa saya masih diberikan kesempatan untuk berjuang. Saya masih bisa menghadapi permasalahan ini meskipun dengan segala keterbatasan. Nah, hal-hal ini tentu akan sangat membantu mereka menghadapi fase-fase awal ketika terkonfirmasi COVID ini dan berada di ruang isolasi. Nah, setelah itu kan mereka harus menjalani proses pemeriksaan swab, apakah swabnya bisa atau PCR-nya negatif. Kalau sudah negatif yang pertama masih menunggu konfirmasi swab yang kedua. Kalau sudah 2 kali negatif baru bisa pulang. Nah, informasi semacam ini juga perlu mereka ketahui sehingga bisa mempersiapkan diri. Nah, selain juga menguatkan fisiknya dengan makan yang cukup, kemudian juga ditambahkan mungkin dengan suplemen vitamin, obat-obatan yang bisa membantu mereka untuk berjuang dan bertahan dalam kondisi terpapar COVID-19 itu. Jadi kalau kita berbicara tentang pengaruh keluarga, kerabat, sahabat, ini juga bisa dikatakan juga mempunyai andil juga terhadap kesehatan mental bagi seseorang yang terkonfirmasi COVID-19 ini kah, Dok? Ya, saya rasa sangat mempengaruhi karena budaya kita, masyarakat kita juga masyarakat yang sosial ya. Artinya kita terbiasa dengan masyarakat yang berinteraksi satu sama lain. Dan Bali pun menjadi contoh yang punya kelompok sosial yang paling kecil yang tidak ada di tempat lain, yaitu berupa Banjar. Jadi kita terbiasa dengan interaksi sosial ini, masyarakat, keluarga yang menjadi support group kita. Dan ini menjadi ujian sebenarnya buat kita bersama, bagaimana kearifan lokal kita yang selalu didengung-dengungkan, menyama beraya itu diuji saat ini. Apakah betul kita memang punya kearifan lokal berupa menyama beraya ini, atau hanya sekedar slogan saja. Katanya saja kita menyama, tapi begitu kesusahan kalian timpal, Jepang ya gelam pedidi ya. Nah, itu yang akan menjadi ujian betul-betul buat budaya kita. Apakah kita mampu melewati ini dengan kearifan lokal kita, atau ini hanya semacam slogan saja yang sebenarnya tidak pernah kita praktekkan, tidak pernah kita lakukan. Nah, ini akan betul-betul diuji saya rasa, menyama beraya, trihita karana, yang gimana membuat masyarakat Bali ini punya budaya yang tinggi katanya, punya budaya yang luhur, sehingga para tamu berdatangan tidak hanya melihat keindahan pulaunya saja, tetapi keunikan dari masyarakatnya yang memang betul-betul komunal ya, artinya komunitasnya betul-betul kuat untuk membantu satu sama lain ketika ada permasalahan. Nah, apakah betul kita memiliki itu, ataukah hanya sebatas slogan saja? Ini akan kita lihat ya, bersama. Dan kalau memang itu betul ada, maka sejelek apapun kondisi mereka yang terkonfirmasi COVID, boleh dikatakan sampai meninggal pun, akan masih tetap ada yang memperhatikan dan mengantarkan mereka untuk melakukan proses entah penguburan, pengabenan dan sebagainya. Nah, itu yang juga saya rasa perlu diberikan informasinya sehingga mereka yang terkena di awal tidak merasa sendiri, tidak merasa akan ditinggalkan oleh keluarganya, oleh kerabatnya maupun oleh masyarakatnya. Karena di Bali kan kita tahu tidak ada seorang pun yang tidak punya keluarga. Meskipun orang tuanya tidak ada, maka Banjar akan mengambil alih. Maka dari itu kita kan dulu menentang yang namanya panti. Entah panti asuhan, panti jompo, tapi kan karena proyek pemerintah, akhirnya Bali ikut-ikutan. Padahal sebenarnya Bali punya konsep, tidak ada seorang pun yang tidak punya keluarga. Ya. Selalu akan ada orang yang merawat kita, memperhatikan kita, dan menjaga kita. Itu juga akan mempengaruhi kesehatan mentalnya kah ketika seorang sudah divonis positif COVID-19 ini sendiri dengan dukungan dari kerabat, keluarga, sahabat itu sendiri, Dok? Luar biasa akan mempengaruhi. Mereka akan memiliki imunitas yang meningkat lebih baik. Dari pasien-pasien yang kami tangani di rumah sakit, ketika mendapatkan pendampingan secara psikologis, respon pertama mereka apa? Mereka mengatakan, saya jadi tenang, Dok, karena ada yang ngajak saya bicara.
tidak hanya menunggu kapan hasil swab, tapi ada yang menanyakan kondisi saya bagaimana, tidur saya kemarin bagaimana, pagi ini bagaimana perasaan saya. Dan itu membuat saya merasa saya tidak sendirian. Apalagi kalau itu dilakukan oleh keluarga dan kerabat yang notabene memang sudah orang dekat mereka, bukan orang asing. Dengan orang asing aja merasa dukungan luar biasa, apalagi dengan orang dekat. Apalagi sekarang dunia internet komunikasi juga bisa semakin lancar lagi dengan kemajuan teknologi. Fisik boleh dijaga jarak, tetapi secara sosial tidak menjauhkan diri. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jangan berpikir ketika fisik dijauhkan, kita juga secara sosial jaga jarak, tidak mau dekat dengan mereka. Padahal HP dipegang terus. Alat komunikasi sudah ada. Nah, itu ya, tetapi selain kontak dengan secara langsung, mungkin juga bisa kontak secara spirit. Kan kita punya konsep secara agama di Hindu juga, kalau tidak bisa bertemu ya kita doakan. Karena doa juga menjadi suatu energi yang luar biasa untuk membantu mereka berjuang dalam kondisi ini. Even kalau hanya just say hello, kemudian ya basa-basi sekali, itu juga akan memberikan dorongan mereka untuk akan bisa dikatakan kesehatan mentalnya akan mau bangkit lagi untuk sembuh. Betul. Kesembuhan itu sendiri. Karena mendengar itu kan sudah connect langsung ke otak ya. Mendengar orang menyapa, mendengar orang menanyakan kondisinya sudah connect ke pemikirannya, ke mentalnya. Ini saya nggak sendiri. Ini saya ada teman. Ini saya ada orang yang akan memperhatikan saya, entah dalam kondisi terbaik atau terburuk. Nah, ini kan luar biasa. Yang tadinya merasa sendiri, jatuh dalam lorong yang begitu gelap dan dalam, tidak akan ada orang yang mau mendengar maupun membantu nantinya. Ternyata ada. Ternyata ada yang peduli, ternyata ada yang menanyakan. Hal sederhana. Baik. Kalau kita berbicara tentang stigma, itu pasti masih ada di sekitar kita terhadap mereka yang terkonfirmasi COVID-19. Nah, apa yang harus dilakukan? Nanti kita akan bahas, Dok. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Stigma terkonfirmasi COVID-19 terhadap kesehatan mental menjadi topik kita di Harmoni Bali sore hari ini. Masih bersama Dr. Cokorda Bagus Jaya Lesmana. Beliau merupakan konsultan psikiatri komunitas. Silakan Anda yang ingin bergabung. Lain sudah kami buka di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401. Dok, seandainya seseorang yang terkena COVID-19 kemudian saya tidak bisa membayangkan ya, apa yang ada di pikiran di mereka yang terkena terhadap stigma dari masyarakat, terhadap mereka tentunya. Apa yang harus dilakukan, Dok, terhadap yang sudah terkena Niki? Ya, yang pasti kan mereka yang terkena itu sudah mau tidak mau 4 bulan ini terpapar dengan berita-berita yang boleh dikatakan negatif lah. Kan dari mereka yang meninggal, mati, kemudian penguburan yang harus dijalani dengan protokol yang khusus, belum lagi ketika berada di ruang isolasi harus sendiri, tidak ada siapa-siapa, kerabat tidak bisa menjenguk, mati dalam kesendirian dan sebagainya. 4 bulan itu cukup untuk membuat teror dalam diri seseorang ketika nanti mereka terkonfirmasi COVID dan menghadapi situasi itu memori yang luar biasa akan membuat pemikiran itu betul-betul jadi down. Ya. Apa tidak saya akan seperti itu, berakhir seperti itu? Apa saya tidak akan mengalami hal serupa? Dan sebagainya. Baik, ada Pak Agung dari Kuta yang sudah bergabung di sore hari ini. Om Swastiastu, selamat sore Pak Agung. Swastiastu, selamat sore Pak Dokter, Pak narasumber. Selamat sore Pak Agung. Bersyukurlah kalau Bali, bagi dia sebagai masyarakat Bali mengucapkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Menawi di Bali terdampak dari COVID itu tidak begitu pengaruh banyak kan. Ya kalau total less dari 1.000 orang lah. Menurut yang informasi kira-kira betul dan tidak ampurun gitu. Tapi yang sekarang menjadi penyakit ini adalah penyakit masyarakat.
Yang penyakit napi, banyak orang stres. Nah, ini salah satunya stresnya kenapa? Rasanya kalau penyakit nih, kalau dia COVID namanya penyakit, itu pun ya dinamanya penyakit setiap saat manusia itu akan diserang dengan penyakit. Nah, yang penyakit paling keras itu dari pikiran, gitu. Ya, ini yang membuat masyarakat kita itu sekarang penyakit pikiran. Karena penyakit itu kalau menurut pribadi yang itu semuanya ditimbulkan oleh pikiran. Nah, kalau zaman sekarang ini penyakitnya semua dari pikiran semua, banyak yang hilang pekerjaan, ya semuanya, apalagi Bali lah pusat dari pariwisata, ya industri pariwisata, di sinilah belumnya para bapak-bapak kita, para dokter memberikan semacam psikiater lah, agar masyarakat itu jangan merasa khawatir yang berlebihan itu. Karena ada banyak sekali yang lihat orang-orang yang masih sehat dibawa di karantina semacam itu, kadang-kadang banyak dia mengeluh, dia tidak tahu what's happening. Karena really sick, dia bilang begitu. Why? Dia bilang. Di situ banyak orang-orang yang merasa timbul rasa sakitnya lagi karena dari pikiran-pikiran itu kembali. Nah, itulah mungkin dapat dokter yang mungkin lebih banyak, please give more information in the details. Sukses. Baik. Sukses Pak Agung di Kuta. Sebelum kita bahas ini apa yang bisa dikatakan ini masukan dari Pak Agung juga ini sendiri. Sekali kita lanjutkan lagi apa yang harus sekali lagi dilakukan seseorang yang sudah terkonfirmasi COVID-19 agar stigma itu bisa hilang dari pikiran mereka dan imun mereka bisa lebih kuat lagi, lebih tinggi lagi untuk ayo sembuh juga. Saya rasa yang pertama tentu dukungan itu juga. Selain mereka akan menjalani masa-masa isolasi atau karantina sendiri, dukungan itu tentu akan menjadi sumber untuk kekuatan mereka bangkit. Tapi yang penting memang dari diri sendiri. Karena kuncinya memang dari diri kita sendiri. Meskipun orang mendukung, tapi kalau pikiran kita tetap berpikiran negatif, saya akan berakhir dengan kematian dan sebagainya, tentu ini juga akan memperberat kondisi mereka. Nah, sehingga akan nyambung dengan yang tadi dikatakan oleh Pak Agung ya. Tapi ada telepon masuk, silakan. Kita tunda dulu. Ada Pak Ketut dari Tampak Siring nih, Om Swastiastu. Selamat sore, Pak Ketut. Pak Mandes Negara. Pak Jokodo. Durus. Pak Ketut. Yang tidak malah. Niki sebenarnya masalah penyakit ini dia nyambungin ke menggaris bawah. Sebenarnya pikiran ini terus memikir dolar liu-liu. Dia namanya memikir sangat lah ditukar kuat lah gitu kan anak dan pikiran stres. Baik. Niki pikiran niki di restoran kita terus kemengekeran terus bisa mulai dari rawadan. Mana jika apa lebih-lebih paham ya mendamun nih kalau tiap pentas. Baik, itu semua Pak Ketut dari Tampak Siring. Jadi ya memang akhirnya belakangan ini orang mulai memilah-milah melihat ternyata yang paling banyak protes itu memang dari sisi pariwisata karena memang mereka yang paling terdampak ya untuk kondisi ini. Yang tadinya dengan pariwisata massalnya sejak tahun 90-an kita terbiasa dan terbuai dengan yang namanya hujan dolar. Meskipun tidak semua masyarakat Bali merasakan hujan dolarnya, bahkan ada yang mengatakan itu kan di daerah pariwisata saja hujan dolar. Tapi kami yang di pedesaan seperti kata Pak Ketut, ya tetap ke Tebeng, ada Pakis, dan sebagainya, kan ngerah dolar. Nah, tetapi tadi juga Pak Agung katakan stres itu memang yang paling berat ya, ketika pikiran itu sudah berpikir negatif, maka otomatis sistem dalam tubuh kita akan mengalami malfunction. Nah, tapi juga harus kita pahami ketika menghadapi COVID ini ada yang namanya ODP atau dimulai dengan OTG, orang tanpa gejala, kemudian orang dalam pengawasan dan juga PDP, pasien dalam pengawasan. Nah, artinya mereka yang terlihat sehat itu juga bisa menjadi carrier. Artinya mereka membawa karena ada kualifikasi sebagai OTG, orang tanpa gejala. Nah, ini yang perlu juga dipahami oleh masyarakat agar jangan menganggap oh kalau sehat itu bisa makan baik dan bisa beraktivitas, tidak mungkin kena COVID, padahal orang itu sendiri sudah membawa COVID-nya. Dan kalau ini ditambah dengan pikiran yang stres, tentu
akan membuat penyakit itu dengan serta-merta leluasa menyerang kita, dan ini yang akan membahayakan dari segi imunitas dalam menghadapi COVID-19 ini. Dok, ada yang harus diketahui oleh masyarakat bagaimana apa yang harus dilakukan agar stigma terhadap terkonfirmasi COVID-19 ini sendiri terhadap kesehatan mental ini sendiri, Dok? Ya, mari kita gunakan konsep Bali, ya, dimulai dari pikiran yang positif akan membuat kita mengeluarkan kata-kata yang positif. Dengan kata-kata yang positif ini tentu kita akan mencari perilaku yang positif juga, berperilaku yang sehat, utamanya mengikuti protokol kesehatan dengan melakukan misalnya tadi jaga jarak, pakai masker, dan kalaupun sudah terkonfirmasi COVID, kita melakukan pola hidup sehat dengan dimulai tidur yang nyaman, makan yang baik, sehat, dan tentunya melakukan komunikasi tetap dengan orang-orang terdekat. Dukungan dari keluarga, orang-orang terdekat itu sangat diperlukan sekali ya, Betul Dok ya. sekali, Karang. Dr. Chok, terima kasih sudah Sama-sama, sharing. Karang. Semoga apa yang kita bincangkan sore hari ini memiliki manfaat sekali, banyak sekali manfaat bagi pemirsa Bali TV yang menyaksikan. Saya Mendesi Karang, terima kasih, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.